Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kali, Mas Gilang. Banyak orang kaya namun tidak bersyukur dengan apa yang dia punya. Namun sebaliknya, banyak orang yang kurang hartanya, yang jauh dari kata mewah, namun dia bersyukur dengan apa yang dia punya karena dia dekat dengan Tuhannya. Kali ini Mas Gilang akan eksperimen, dan eksperimen kali ini terinspirasi oleh Bang Iba Fabi, yaitu eksperimen kita nanti akan ke masyarakat menengah ke bawah di kota Surakarta, dan kita akan memberi pilihan antara memilih Quran. Ini Mas Gilang sudah bawa Al-Quran, memilih uang atau makanan yang Mas Gilang bawa. Jadi nanti kalau memilih Al-Quran, jadi dia akan dapat makanan dan akan dapat uang. Dan ini filosofinya, jika kita dekat dengan Allah, maka semua hal yang menyangkut tentang harta dan kebahagiaan akan dekat dengan kita juga. Mau tahu gimana reaksi masyarakat? Ayo, ikuti Mas Gilang. Assalamualaikum Pak. Mau izin tanya-tanya boleh? Boleh. Oh, jenengan teng mriki mawon, Pak. Mau izin tanya-tanya boleh, Pak? Ya. Sakit di sini. Mbah, umurnya sudah berapa, Mbah? 80. Jualan sudah lama? Ya. Assalamualaikum. Berarti tangkut-tangkut bareng? Iya. Assalamualaikum, Bu. Mau tanya-tanya boleh, Bu? Mau tanya-tanya? Oh iya, enggak apa-apa. Oh, nggih, Bapak. Namanya siapa, Pak? Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo. Asli? Ya, asli. Loh. Lahiran 59. Masya Allah, keren 59. Berprofesi sebagai sepeltas. Ya. Sudah mengabdi berapa tahun? Sudah 15 tahun. Masya Allah. Berarti kelahiran 59. Sekarang umurnya sudah 62. Berarti Pak Presiden Joko Widodo niku niru panjenengan asmoni. Nggih. Nggih. Assalamualaikum Pak. Asmoni sinten? Medi dari Solo nggih. Anu aslinya Pacitan. Oh, asli Pacitan, kerja di Cari Rosok. Kemarin kerjanya di pabrik kertas. Nggih. Kalioso. Tapi Nah, kenapa keluar, Pak? masalah limbah, Mas. Oh, masa limbah ditutup nggih. Ya ditutup, kamu nggak mau. Jenengan sehari ini bisa dapat berapa, Pak? Ya nggak tentu, Mas. Masalahnya kan ya orang harus sabar. Oh, Mas. Ya toh ini kan ya yang cari rosok ginian sekarang kan banyak. Oh Ya, iya. bukan dari jauh ya orang sini kan ya ada. Ya rata-rata ya nggak mesti, Mas, ya. Paling dikit biasanya paling 25. 25.000. Ya. Itu buat kebutuhan sehari-hari cukup apa dapat? Dicukup-cukupin. Aslinya nggak cukup tapi dicukupin Iya. lagi. Kan Nah, di Solo ini kan ada anu, Mas. Alhamdulillah kan ada ya ngasih Oh, alhamdulillah banyak yang ngasih relawan. nasi itu ya kan makan-makan kan anu. Alhamdulillah sudah terjamin Alhamdulillah oleh Gusti ya, Allah. terjamin. Nggih. Bisa untuk bantu kan. Nggih. Nenek satu hari kan nggak ada yang ngasih Makan, ngasih, gitu. ya maksudnya Kurang untuk jajan yo nggak ngepres nggak, tapi kan di Solo kan makanan kan anu waktu murah. Alhamdulillah. Murah. Punya putra berapa, Pak? 3. Oh, alhamdulillah. 25.000 harus memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Per hari bisa dapat berapa biasanya? Ya, nggak tentu. Nggak mesti. Ya cuma nggak jalan apa nggak rame ya cuma 80. Nggak rame ya dapat 200. 80.000 itu keuntungannya itu Apa? paling 80.000 keuntungannya. Lah 80 itu untungannya ya cuma nggak untung. Babonnya nggak boleh kok. Malah rugi ya. Ya, dapatnya cuma segitu. Hmm. Ini nak habis semua cuma 200, untungnya cuma sedikit. Untung 200 soalnya Mbah ini jualan sate sapi. Berarti Sate kere gitu. sate kere sama sate sapi. Ya, sate Namanya Mbah ayam. Yem Ya, itu Solo. namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Mas Gilang, jenengan asli pundi, Pak? Pulau Solo, Oh, Solo. Atas nama Bapak Priyanto. Bapak Priyanto. Sepunten Pak nggih. Yeah. Jenengan merdamel bekerja sebagai Pemulung. pemulung.
dalam sehari bisa dapat berapa? Nah, kadang-kadang cuma 10.000. 10.000 Pak. Ditimbangke 10.000. Itu buat kebutuhan sehari-hari cukup boten Pak? Ya mboten. Masya Allah. Ya sabar padakane kanan. Keadaan seperti ini. Iya. Punya anak? Ya punya tali pisan. Cerai. Masya Allah. Saya Mas Gilang, asma ibu sinten? Putri. Sinten Bu? Putri. Putri. Ini ibu tinggal di beca atau emang gimana? Enggak, lagi nunggu temenku nyari rasa. Oh, ibu juga. Nyari rasa juga. Oh. Lagi nunggu sebentar ngambil lagi. dari dalam itu kan ada pesanan ngambil rasa. Terus kan sukanya dikasih ginian. Lagi ngambil ini, pulang ya. Oh. Ibu ini jadi ngayo sendiri Bu? Iya, aku yang bawa ini, bawa karung. Terus ini bawa beca buat naruh biar agak ringan bawain. Nimbangnya pakai ini. Oh. Dalam sehari ibu bisa dapat berapa Bu? Alah dapatnya paling berapa? 31 orang dua. Oh, 31 orang dua dibagi dua, 15.000. Iya buat makan itu kalau pas dapat bantuan dari orang-orang yang gedean itu dapat makanan ya masih nyisa 10, 15 Pak. Enggak. Itu cukup buat kebutuhan Ya sehari-hari? sebetulnya nggak cukup, bagaimana lagi ya, mau cari apa, mau kerja di mana-mana ya nggak ada yang membutuhkan. Saya mau tanya Pak, mau tanya, kalau Bapak disuruh milih antara Al-Quran, makanan sama uang, pilih mana Pak? Pak, saya mau nanya, seumpama saya bikin pilihan, Bapak pilih uang, Al-Quran atau makanan Pak? Kalau bikin pilihan, kalau milih salah satu? Kalau nonton pertanyaan Pak, seumpama jenengan disuruh milih makanan, Al-Quran atau uang, pilih mana Mbak? Uang. Apa? Al-Quran. Al-Quran, uang sama makanan, pilih mana Mbak? Ya, jujur. Makanan nih, makan ayam, Al-Quran sama uang, pilih mana Mbak? Saya punya pertanyaan Mbak. Seumpama saya kasih pilihan di antara Al-Quran, uang sama makanan, pilih mana Pak? Untuk sesuai kebutuhan Bapak sekarang. Saya mau tanya Bu, seumpama saya jenengan antara Al-Quran, uang sama makanan, pilih mana Bu? Ya. Antara Al-Quran, uang dan makanan, Ibu pilih mana Bu? Al-Quran, uang, pilih mana Pak? Pilih Al-Quran. Kenapa Bapak pilih Al-Quran Pak? Ya karena saya menganut agama Islam. Oh, agama Islam. Iya. Subhanallah. Jadi jenengan lebih mementingkan ibadah Ibadah. daripada Iya. makan dan uang. Iya. Masya Allah. Hamid Pak J. Iya. Niki kagem panjenengan. Iya. Al-Quran Mas. Oh Masya Allah. Kenapa pilih Al-Quran Pak? Ya memang kan alatnya orang hidup kan gitu dulu. Pedoman nanti kan, ya nanti kesananya kan Masya Allah. Berarti Tuh. Al-Quran penting banget buat pedoman hidup. penting. Masya Allah. Masya Allah. Al-Quran itu uang. Uang J. Iya. Soalnya Ya, jenengan enggak saya sholat itu. Nih ya. Saya ya Al-Quran itu dapat uang gitu loh. buatan milih Al-Quran, uang atau makanan? Pilih uang. Oh, pilih uang. Saya udah dapat Quran. Al-Quran udah dapat. Oh, jadi. Anak saya punya. Masya Allah. Ya kalau kebutuhan ya uang. Uang J. Ya. Oh, Tapi Al-Quran ya membutuhkan. berarti penting juga. Buat belajar. Oh, jenengan pengen belajar Quran juga. Ya. Masya Allah. Kenapa pengen belajar Al-Quran? Kan nggak wong Muslim. Oh, Masya Allah. Iya. Buat apa? Buat nanti buat bekal. Buat hari tua. Masya Allah. Pilih Al-Quran sama uang. Masya Allah. Ibu pengen Al-Quran kenapa Bu? Iya. Enggak tahu lah aku. Oposisi. Sebetulnya ya aku suka banget sama Al-Quran. Oh, suka banget. Tapi pengen juga Bu ya? Iya pengen. Pengen mempelajari Al-Quran lebih. Iya. Pengen belajar Al-Quran. Iya belajar ya. Aku suka memang dari dulu dari kecil
nggak ada yang belajari ngafalin terus sampai dipikir orang lain kayak orang gila belum tahu aja kok jadi pengen Al-Quran juga. dari kecil kok saya. Masya Allah, dari kecil pengen Al-Quran. Alhamdulillah. Jenengan milih ibadah, berarti jenengan nggih dapat uang, nggih dapat makanan. Karena kalau kita ibadah, pasti kita dikasih sama Gusti Allah. Masya Allah. Pak Amit, saya taruh sini aja. Niki Amit lagi. Jenengan pilih Al-Quran, berarti jenengan nggih angsal uang, nggih jenengan alhamdulillah. Nggih jenengan nggih angsal makanan. Nggih niki matur nuwun sangat. Nggih, sawi-sawi. Mbah niki ditampi uang ini pun niki. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami Mbah. Amit, ini ada Al-Quran sebentar. Ada jenengan pilih Al-Quran, saya juga dapat uang juga permisi dapat makanan juga. Makasih. Nggih, sami-sami. Mudah-mudahan Mas sama teman-teman ya Amin. sehat semua. Amin ya Allah. Amal kebaikan Mas diterima Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Amit Bu, ini jenengan pilih Al-Quran dan uang. Jangan pilih Al-Quran, jadi jenengan juga dapat uang dan juga dapat makanan juga nanti buat ibu. Ya, Amit ini Ya, ada. makasih banyak. Saya taruh sini Bu ya. Ya nggak apa-apa. Ada pesan dan pesan untuk kenapa pilih Al-Quran gimana? Karena dari kecil saya sudah mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran dan ingin belajar lebih dari Al-Quran. Nggih. Lebih lagi. Oh, Masya Allah. Niki mugi-mugi berkah kagem panjenengan. Niki artone kalian niki makan Oke. kelebih monggo didarin lagi. Nggih. Kula badhe pamit. Nggih, monggo-monggo. Assalamualaikum Mbak. Soalnya luar biasa Pak. Soalnya kalau kita mengikuti pedoman hidup, kita taat sama Allah, kita pasti dapat makanan dicukupi dan keuangan meskipun bagi kebanyakan orang itu dibilang kurang, tapi alhamdulillah cukup Pak ya. Niki matur nuwun Nggih. sangat. Sami-sami Pak nggih. Nggih. Nonton pesan dan pesan kenapa jenengan pilih Al-Qur'an sama penonton. Ya misalnya kan nek umpama saniki golek harta memang nggih ya usaha golek duit, tapi kan nek Al-Qur'an nek orang Islam kan harus wajib dipelajari Mas. Masya Allah luar biasa Nggih, pelajaran sangat luar biasa. Nggih. Kalau matur suwun Pak Nggih, nggih. sinten? Pak Medi. Pak Medi. Amit iki Nggih. mung ditambi. Nggih. Nggih kula pamit riyen. Nggih matur suwun sangat. Nggih. Assalamualaikum Mbak. Ini kula dodol niku nek rame entuke namung 200. Niku nggih 200 untuk 200 rupiah. 200.000. paling Terus untung sekitar niku 20 ribuan sih. untungane namung sithik. Turahane namung 20 selawe gitu. Lah nggih pangan kok cukup. Berarti mboten cekap gitu. Boten cekap. Mau modalnya banyak, modalnya 300. Nek nggak habis, nek cuma dapat 80 itu nggak punya apa-apa. Buat jalan aja nggak bisa. Tuh. Jadi ini Mbah Yem ini jualan sate sekere dan sate sapi. Meskipun sehari dapat 200.000 itu untungnya nggak lebih dari 20.000. Jadi oke teman-teman kalau ke daerah Surakarta ke Solo, ini daerah apa Mbah? Daerah kata ini Kemelayan. Daerah Kemelayan. Kelurahan Kemelayan. Ini masuk daerah Kemelayan, mampir lagi Mbah Yem nggih. Mbah kula Mas Gilang pamit riyen Mbah nggih. Assalamualaikum Mbah. Mungkin jenengan ada pesan dan kesan dan pesannya Ya, terus untuk terang ibu? Nggih. saya terharu atas apa ya COVID-19 ini ya. Nggih. Pengaruh banget Pak ya. Ada masih banyak orang-orang yang peduli sama orang-orang gini itu loh. Alhamdulillah. Ini saya juga minta doanya Pak ya. Saya kebetulan juga kuliah di belakang sini UMS ini. Minta doanya semoga saya Mas Gilang saya bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Mugi-mugi. Masya Allah. Saya cuma istirahat, capek muter-muter istirahat sini. Nanti mau maghrib pulang. Ini juga pemulung, mohon maaf Pak, semakin banyak juga semakin Semakin dulu sulit, saya Pak. belum gini di mebel becak dah
anu. Berarti dulu jenengan sempat sukses di mebel juga, Pak? Ya mebel anu cuma buruh. Oh, buruh juga. Kena Covid ini kan PHK gitu. Kena PHK Covid berarti pengaruh banget untuk pekerjaan Pengaruh jenengan? iya. Masya Allah. Becak ya sepi, banyakan Gojek. Terus ini memulung. Nggih. Semua ya larinya rasa berbecak sepi ya cari rasa. Saya juga minta doanya semoga Mas Ya. Gilang bisa lebih bermanfaat ke orang lain, Pak. Masih ya keluarga sehat semua. Amin ya Rob. Semoga Al-Qur'annya bisa bermanfaat Ya, sampai amin. nanti bisa buat dengan Amin. belajar gitu. Putusan nangis, Pak. Ya ampun. Dikit-dikit jangan ketika kok. Berat banget, Pak. Saya terharu apa? Atas kebaikan mas yang semua yang nolong saya di sini ya bisa saya balas bayangkan. Alhamdulillah. Semoga semakin banyak orang baik lagi. Ya alhamdulillah. Nggih. Tidak bisa membalasnya kapan misalnya. Nggih. Sudah tua Pak. Saya juga tidak berharap untuk balasan. Semoga Ya. saya cuma berharap satu balasan Ya. dari Allah Subhanahu wa Ya, taala. amin. Semoga saya bisa menjadi orang Ya. bermanfaat. Ya. Gitu. Nggih. Saya cuma bisa saya mendoakan ya itu. Semoga rezekinya tetap berkah, Amin, ya mas. Rabbal alamin. Sehat satu keluarga sehat Amin, ya Rabbal selalu. alamin. Amin, Ya. ya Rabbal. Loh, saya pamit dulu Pak. Nggih. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Makasih banget jadi amalin jenengan, Amin, ya panjang Rob. umur, banyak rezeki, Amin, ya Rob. serba-serbi dapat uang banyak, Amin, ya Rob. paringi sehat, waras, kuat, aman. Amin ya Rob. Saya Mas Gilang minta izin langsung nggih. Assalamualaikum Bu. Bu Putri. Nggih, monggo Bu. Ternyata di eksperimen kali ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan dan bahkan orang-orang yang bisa dibilang menengah ke bawah dan dia masih butuhkan untuk kebutuhan mereka. Namun mereka masih lebih memilih Al-Quran. Ini membuktikan bahwasanya mereka memang kurang dari segi hartanya, tapi mereka lebih dekat dengan Tuhannya dan mereka lebih memilih pedoman akan hidupnya, yaitu Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranlah kita hidup dan dengan Al-Quranlah kita mati. Dan ini Al-Quran bukan hanya sekedar buku yang dibaca, namun sebagai asas dan dasar amal ibadah kita. Mas Gilang sangat terharu bagaimana tadi banyak orang yang sangat membutuhkan dalam segi ekonomi, tapi dia lebih memilih untuk Al-Quran karena mereka tidak mempunyai Al-Quran dan ingin mempelajari akan pedoman hidup. Ini membuktikan bahwasanya kita masih banyak kurang bersyukur. Dan ternyata orang yang kita kira lebih rugi atau kita kira lebih tidak beruntung dari kita, ternyata kita yang tidak seberuntung mereka. Yang mereka ternyata lebih dekat dengan Tuhannya dan lebih bersyukur dengan apa yang Tuhan kasihkan. Sekian dari video sosial eksperimen Mas Gilang kali ini. Bagi teman-teman yang ada ide atau mau request judul sosial eksperimen lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa ngaji, dan pelajari Al-Quran sebelum terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.